Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan dipimpin doanya. Baiklah, doa selesai. Coba sekarang lihat kanan kiri kalian, apakah ada sampah atau tidak. Jika ada, silakan dibuang ke tempat sampah. Baiklah, kelas sudah cukup bersih. Silakan duduk kembali. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kabarnya baik-baik semua ya. Apakah semangat untuk belajar pada pagi hari ini? Kayaknya semangat semua ya. Sekarang ibu mau absen. Yang namanya dipanggil, tunjuk tangan ya. Alhamdulillah, nihil ya hari ini. Hari ini kita belajar tentang minyak bumi. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini. Setelah melakukan pembelajaran, diharapkan kalian dapat menjelaskan proses pembentukan minyak bumi. Kalian dapat menjelaskan komponen-komponen minyak bumi. Kalian dapat menjelaskan proses pengolahan minyak bumi sehingga menjadi fraksi-fraksinya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang hidrokarbon. Apakah ada yang masih ingat apa itu hidrokarbon? Ya, benar sekali ya Putri. Nah, senyawa hidrokarbon ternyata banyak ditemukan di dalam minyak bumi. Komponen penyusun minyak bumi sebagian besarnya adalah senyawa hidrokarbon. Ada yang tahu apa itu minyak bumi? Ya, benar sekali ya Desi. Dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti sudah mengenal minyak tanah, bensin, oli, dan aspal. Nah, sekarang apakah kalian tahu bagaimana cara mengolah minyak bumi sehingga menjadi bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita? Ya, benar sekali ya Budi, yaitu dengan destilasi bertingkat. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak bumi dan gas alam yang banyak. Minyak bumi merupakan sumber alam yang sangat potensial karena dari minyak bumi dapat menghasilkan berbagai bahan bakar seperti LPG, minyak tanah, dan bensin. Selain itu, senyawa yang berupa gas dan minyak bumi dipakai juga untuk produk industri seperti pupuk, obat-obatan, bahan peledak, karet sintesis, serat tekstil, dan plastik. Di Indonesia, minyak bumi ditemukan di berbagai tempat. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui dan lebih mengenal tentang minyak bumi. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana sih proses pembentukan minyak bumi itu. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan fosil-fosil hewan atau sisa-sisa jasad renik dan tumbuhan yang sudah mati pada zaman purba, yang tenggelam ke dasar laut atau kerak bumi, tertutup oleh lapisan lumpur dan pasir selama bertahun-tahun. Kemudian lumpur dan pasir berubah menjadi batu sedimen. Dengan tekanan dan suhu yang tinggi, maka material tersebut berubah menjadi minyak yang terkumpul dalam pori-pori batu kapur atau batu pasir. Oleh karena pori-pori batu kapur bersifat kapiler, maka dengan prinsip kapilaritas, minyak bumi yang terbentuk tersebut perlahan bergerak ke atas. Ketika gerakan tersebut terhalang oleh batuan yang tidak berpori, maka terjadilah penumpukan minyak dalam batuan tersebut. Pada daerah lapisan bawah tanah yang tak berpori tersebut dikenal dengan nama antiklinal atau cekungan. Daerah cekungan ini terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan yang paling bawah berupa air, lapisan di atasnya berupa minyak, sedangkan di atas minyak itu terdapat rongga yang berisi gas alam. Nah, seperti ini ya gambaran dari lapisan tadi. Yang di bawah sekali ada air, di atas air ada minyak, di atas minyak ada gas.
Selanjutnya, komponen-komponen penyusun minyak bumi. Minyak bumi merupakan campuran yang kompleks, yang komponen terbesarnya adalah hidrokarbon. Komponen-komponen minyak bumi sebagai berikut. Yang pertama adalah senyawa alkana. Senyawa alkana yang terdapat dalam minyak bumi ada yang memiliki rantai karbon lurus seperti N-oktana, ada juga yang memiliki rantai karbon bercabang seperti iso-oktana. Rumus struktur senyawa alkana tersebut yaitu sebagai berikut. Bisa diperhatikan ya, ini adalah rumus struktur dari N-oktana. Bisa diamati ya. Di sampingnya ada rumus dari struktur senyawa iso-oktana. Bisa diperhatikan ya. Yang kedua ada senyawa sikloalkana. Sikloalkana yang ditemukan dalam minyak bumi contohnya metil siklopentana dan etil sikloheksana dengan rumus struktur sebagai berikut. Nah, ini adalah rumus struktur dari metil siklopentana. Bisa diperhatikan ya, seperti ini rumusnya. Sedangkan di sampingnya rumus struktur dari etil sikloheksana. Yang ketiga, senyawa hidrokarbon aromatik. Senyawa hidrokarbon aromatik paling sederhana yang terdapat dalam minyak bumi adalah benzena dan metilbenzena dengan rumus struktur sebagai berikut. Nah, ini rumus struktur dari benzena. Ini rumus struktur dari metilbenzena. Terdapat juga senyawa lain. Komposisi senyawa-senyawa yang terkandung dalam minyak bumi berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Selain hidrokarbon jenuh, terdapat pula senyawa hidrokarbon tak jenuh, senyawa belerang dan oksigen, serta organologam. Jumlah kandungan atau kadar senyawa-senyawa ini menentukan kualitas dari minyak bumi. Sementara itu, sumber energi lain yaitu gas alam memiliki komponen alkana. Komponen alkana suku rendah yaitu metana, etana, propana, dan butana. Sebagai komponen terbesarnya adalah metana. Dalam gas alam selain mengandung alkana, terkandung juga di dalamnya berbagai gas lain yaitu karbon dioksida dan hidrogen sulfida. Meskipun beberapa sumber gas alam yang lain ada juga yang mengandung helium. Selanjutnya, pengolahan minyak bumi. Bahan bakar yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari merupakan hasil pengolahan minyak bumi. Minyak bumi yang dihasilkan dari pengeboran tidak dapat langsung digunakan, tapi harus melalui proses-proses terlebih dahulu. Pengolahan tahap pertamanya yaitu dengan distilasi bertingkat. Nah, pada distilasi bertingkat, pemisahan terjadi berdasarkan perbedaan titik didih berbagai hidrokarbon senyawa yang terdapat dalam minyak bumi. Minyak bumi mentah dipanaskan dalam tabung raksasa yang kedap udara pada tekanan 1 atmosfer pada suhu kurang lebih 3700 derajat Celcius. Fraksi minyak bumi yang titik didihnya paling terendah akan menempati bagian teratas tabung. Begitu seterusnya. Akan tetapi hasil proses ini belum siap pakai karena masih ada tahap-tahap berikutnya. Nah, seperti ini ya gambaran dari distilasi bertingkat tadi tuh. Nah, dari distilasi bertingkat ini akan menghasilkan fraksi-fraksi minyak bumi, yaitu fraksi gas, fraksi nafta, fraksi bensin, fraksi minyak tanah, fraksi diesel, fraksi pelumas, fraksi parafin, dan yang terakhir aspal. Nah, fraksi-fraksi yang dihasilkan oleh distilasi bertingkat ini belum bisa digunakan karena masih ada tahap-tahap berikutnya.
Tahap berikutnya yaitu tahap kedua. Tahap kedua ini yang pertama, proses cracking. Proses cracking ini adalah proses pengolahan minyak bumi yang bertujuan untuk menguraikan molekul-molekul besar senyawa hidrokarbon menjadi molekul hidrokarbon yang lebih kecil. Adapun 3 cara yang digunakan dalam proses cracking ialah thermal cracking, catalytic cracking, dan hydrocracking. Proses yang kedua yaitu reforming. Reforming merupakan perubahan struktur molekul dari karbon yang lantainya lurus menjadi karbon yang lantainya bercabang. Dengan adanya bantuan katalis dan pemanasan, reforming biasanya terjadi pada perubahan mutu bensin dari yang kurang baik menjadi lebih baik, walaupun strukturnya berbeda dalam molekul yang sama. Yang ketiga yaitu proses alkilasi dan polimerisasi. Alkilasi merupakan proses di mana karbon yang lantainya bertambah pada fraksi sehingga molekulnya lebih panjang dan bercabang. Proses alkilasi dilakukan dengan bantuan penambahan katalis seperti asam kuat. Sedangkan polimerisasi merupakan proses di mana partikel-partikel kecil bergabung menjadi partikel-partikel yang besar sehingga menghasilkan produk yang bagus. Yang keempat, proses treating. Treating adalah proses pemurnian fraksi minyak bumi melalui tahap eliminasi bahan-bahan pengotor yang terlibat dalam proses pengolahan. Inti dari proses ini adalah mengeliminasi bahan-bahan yang tidak memberikan mutu dalam proses pengolahan minyak mentah ini, sehingga hasil akhirnya nanti mutunya akan bertambah. Yang terakhir, proses blending. Blending merupakan proses akhir dari pengolahan minyak bumi. Pada proses ini ditambah zat aditif untuk meningkatkan kualitas akhir dari minyak bumi. Contohnya tetraethylet atau TEL yang merupakan zat aditif penambah bilangan oktan bensin. Jadi blending adalah salah satu teknik atau proses material di mana cara kerjanya dengan menggabungkan atau mencampurkan bahan material dengan jumlah yang telah ditentukan. Setelah melalui proses akhir ini, yaitu proses blending, maka hasil dari pengolahan minyak bumi mutunya menjadi lebih baik dan menjadi bahan yang siap pakai. Baiklah, sampai di sini adakah yang ingin bertanya? Apakah ada yang belum mengerti? Silakan ditanyakan. Ya, Putri. Ya, Putri bertanya, bagaimana sih Bu cara menentukan adanya perangkap minyak bumi? Perangkap minyak bumi dapat dicari oleh ahli geofisika menggunakan gelombang elektromagnetik. Pencarian minyak bumi dimulai dengan menentukan lapisan batuan yang paling mungkin mengandung minyak. Tanda-tanda perangkap minyak ditentukan dengan pengukuran perubahan sifat magnet atau perubahan gaya tarik bumi. Kemudian dipasang peledak untuk mengirimkan gelombang pengejut ke bawah dan menembus batuan tersebut. Gaung yang dipantulkan direkam dan dianalisis untuk memperkirakan lapisan batuan. Jika memungkinkan, maka dilakukan uji pengeboran untuk mengetahui apakah benar ada minyak di dalamnya. Pengeboran dilakukan dalam pipa-pipa yang digerakkan oleh mesin. Ujung bor biasanya ada intinya untuk memecahkan batuan yang amat keras. Apabila pengeboran berhasil, minyak akan mengalir dari sumur bor dan disebut minyak mentah. Minyak mentah dibawa ke kilang minyak melalui jaringan pipa, kapal tanker, kereta api, atau jalan raya. Di kilang minyak, minyak mentah diolah dengan cara distilasi bertingkat atau fraksionasi. Nah, begitu ya cara menentukan adanya perangkap minyak bumi. Nah, adakah yang masih belum dimengerti? Silakan ditanya. Ya, Rara. Rara bertanya, bagaimana sih Bu bentuk minyak mentah itu dan apakah minyak mentah itu bisa digunakan
Minyak mentah itu berbentuk cairan kental hitam dan berbau yang kurang sedap, yang selain mengandung kotoran juga mengandung mineral-mineral yang larut dalam air. Minyak ini belum dapat digunakan untuk bahan bakar ataupun berbagai keperluan lainnya. Nah, adakah yang masih belum dimengerti? Tidak ada lagi yang ingin bertanya? Sepertinya sudah paham ya. Sekarang ibu mau bagi kalian kelompoknya terdiri dari 5 orang. Ibu bagi sesuai dengan nomor urut absen. Tugas kalian nanti yaitu berdiskusi untuk menganalisis artikel tentang pembentukan minyak bumi, teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi serta kegunaannya, dan berdiskusi untuk menjawab LKPD yang nanti Ibu bagikan. Silakan mencari artikelnya di internet. Nah, untuk menjawab LKPD-nya, kalian bisa mencari sumbernya boleh dari buku, melalui internet. Nah, sekarang silakan duduk di kelompoknya masing-masing dan silakan berdiskusi. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan kepada ibu. Waktu diskusi telah habis. Sekarang kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi. Kelompok mana yang ingin presentasi duluan? Oh, kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk maju. Silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Alhamdulillah, diskusi hari ini telah selesai. Apakah ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Iya, Holisa ingin menyimpulkannya? Ya, benar sekali ya. Kesimpulan dari Holisa sudah cukup bagus ya. Nah, ini ada tugas ya, tugas pekerjaan rumah nanti dikerjakan di rumah, dikerjakan di buku PR ya. Ini ada 5 soal, jangan lupa dikerjakan. Minggu depan nanti ibu periksa. Dan minggu depan kita akan masih belajar tentang minyak bumi. Minggu depan kita belajar tentang bensin sebagai bahan bakar, tentang pembakaran hidrokarbon sempurna dan tidak sempurna, dampak dari pembakaran hidrokarbon. Terus kita akan belajar tentang bahan bakar alternatif selain minyak bumi. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua, terutamanya bagi kalian. Baiklah, untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya.